Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dengan ciri ulama'ul akhirah yang keempat atau yang kelima, yaitu istighaluhum ayakuna aksaru ihtimamihim bi'ilmil batini wa muraqabatil qalbi. Ciri dari para ulamaul akhirah itu hidupnya disibukkan dalam menuntut ilmu batin dan menjaga kalbunya hanya khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia tidak ikut-ikutan terlena dengan kenikmatan dunia, dengan keglamoran hidup. Hidupnya bukan seperti selebritis. Hidupnya itu asyik dalam menuntut ilmu dan menjaga hati agar tetap bersih dari penyakit-penyakit batin seperti hasad ataupun dengki, marah dan juga dendam, dan juga kikir ataupun juga pelit. Jadi para ulamaul akhirah, kata Imam Al-Ghazali, salah satu cirinya itu mereka tidak mau bermewah-mewahan,
dengan apa yang sering diperebutkan oleh banyak orang, tapi mereka merasa hidupnya sudah sangat mewah. Kalau punya banyak ilmu, yang dengan ilmu itu makin membuat diri mereka dekat dengan Allah. Dan itulah sebenarnya sabda Nabi, Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis saat Rasulullah mencirikan pewarisnya Rasulullah itu dengan kelompok yang ia sebut dengan ulama. Rasulullah berkata, al-ulama warasatul anbiya. Dan yang diwariskan oleh para nabi itu bukanlah dinar dan dirham. Wal anbiya la yarisu dinaran wala dirhaman. Jadi kalau ada kelompok ulama yang berlomba-lomba menumpuk harta, itu bukan ulama sejati seperti yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis tadi, ya. Jadi kata Rasulullah di dalam hadis tadi, sepatutnya para ulama itu tidak berlomba-lomba, tidak bersenang diri dengan sejumlah harta yang ia kumpulkan. Kenapa? Karena para nabi itu la yarisuna dinaran wala dirhaman. Nabi kita Muhammad dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham kepada umat, termasuk juga kepada pewarisnya kelompok ulama. Walakinna yarisunal ilm, yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu. Maka siapapun yang menuntut ilmunya para nabi itu dengan cukup untuk dirinya, bahkan juga bisa bermanfaat kepada umatnya, dialah ulama. Kata Rasulullah kemudian, faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mau mengambil ilmunya Nabi, ambillah dengan bahagian yang banyak. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu kenabian yang diwariskan kepada kita melalui jalurnya para ulama. Maka Bapak Ibu, kalau ada para ulama yang berlomba-lomba dengan mobilnya, dengan koleksi jam mewahnya, dengan pamer sudah pergi sana, sudah pergi sini, itu bukan ulama yang dimaksud Nabi sebagai pewarisnya, ya. Maka tidak berlebihan. Kalau di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali mencirikan ulama ul-akhirah itu aksaru ihtimamihi, banyak fokus di dalam hidupnya itu bi'ilmil batin, dihabiskan waktunya, tenaganya, usianya dalam mempelajari ilmu batin wa muraqabatil qalbi, dan selalu menjaga hatinya untuk tidak dengki, untuk tidak suudzon, buruk sangka kepada orang lain, ya. Kalau kita menemukan orang seperti itu, menurut Imam Al-Ghazali, dipastikanlah orang tadilah yang dimaksud dengan ulama sejati yang Rasulullah SAW sebut di dalam hadis tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita panjang lebar ciri-ciri berikutnya dari ulama ul-akhirah yang banyak sekali mendedikasikan hidupnya dalam menuntut ilmu dan menjaga hati. Fakam min ma'anin daqiqatin min asraril Qur'an takhturu ala qalbin mutajadidina bidzikri wal fikri. Betapa banyak makna-makna detil dari rahasia-rahasia ayat Al-Quran, takhturu ala qalbin mutajarridina bidzikri wal fikri, hanya terlintas di dalam hati dan pikirannya orang yang fokus berkhalwat dalam zikirnya, ataupun fokus berpikir kepada cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Takhlu anha kutubut tafasir, yang bahkan pembahasannya pun jarang kita temui di dalam kitab-kitab tafsir. Wala yattali'u 'alaiha afadilul mufassirin, meskipun para mufassir yang punya reputasi tinggi di tengah masyarakat
punya banyak karya ilmu atau kitab tafsir sekalipun, tidak terlintas ada makna Al-Quran seperti yang dipikirkan oleh ahli zikir dan ahli pikir. Nah, maka Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu kita kasih contoh bagaimana para ulama tasawuf memahami dengan cara lain firman Allah pada surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Kata Allah, pada hewan ternak itu banyak ibrah, pelajaran yang bisa kalian petik. Nusqikum mimma fi butuniha min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dari perut hewan ternak yang kita pelihara ada kotoran di situ, ada darah, tetapi di sela-sela kotoran dan darah itu mengalir susu yang jernih, menyehatkan jika diminum oleh umat manusia. Maknanya seperti itu. Tapi para ulama tasawuf mencirikan orang yang dekat, orang yang ahli zikir dan pikir, kalau dia setia dengan ilmu dan hatinya selalu dibimbing dengan ilham dari Allah, dalam keadaan masyarakat apapun, masyarakat sekotor tainya hewan, masyarakat senajis darahnya ternak, tetap dia seperti susu yang menyehatkan kepada umatnya. Dia tidak akan terkontaminasi, bahkan justru dia menyehatkan bagi siapapun yang mau menerima siraman rohani dari orang tersebut. Itu makna Bapak Ibu pertama sekali diberikan oleh para ulama sufi, terutama Abu Yazid Al-Bustami. Makna itu kemudian diterima oleh para ulama tafsir. Baru belakangan kita bisa menemukan makna-makna tersebut di dalam kitab-kitab tafsir. Maka Imam Al-Ghazali selanjutnya menjelaskan kepada kita wa idzan kasyafa dzalika lil muridil muratibi. Jika makna detail dari rahasia-rahasia ayat Al-Quran itu diungkapkan kepada seorang murid yang selalu menjaga hatinya untuk tetap dekat kepada Allah, wa urida 'ala mufassirin, bahkan itu juga dipaparkan, makna itu ditanyai, dikonfirmasi. Jadi para ulama tasawuf tidak main sepihak. Mereka pun tidak terlalu yakin apa betul maknanya seperti itu. Maka mereka mencoba mengkonfirmasi ilmunya itu kepada ahli tafsir. Istahsanuhu. Maka orang-orang yang selalu menjaga hatinya kepada Allah maupun para ahli tafsir, istahsanuhu, menganggap baik pemberian makna terhadap detail dan rahasia ayat Al-Quran, seperti contoh di dalam surat An-Nahl ayat 66 tadi. Jadi itu sikap objektif, sikap fairnya para ulama tasawuf dulu Bapak Ibu. Mereka tidak sembarangan mau memberikan makna terhadap ayat Al-Quran sampai makna ayat Al-Quran itu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada yang ahlinya. Kalau itu berkaitan dengan ayat Al-Quran, berarti ditanyakan kepada mufassirin. Kalau itu berkaitan dengan hadis Nabi, berarti dikonfirmasikan kepada muhaddis. Kalau itu berkaitan dengan hukum fikih, maka dikonfirmasikan kepada fuqaha. Jadi tidak main sepihak ya. Imam Malik contohnya Bapak Ibu ya. Beliau setelah mengarang kitab Muwatta tidak menganggap kitab Muwatta itu paling hebat. Bahkan beliau minta fuqaha us-sab'ah. Dulu di Madinah, di Mekah ada sebutan fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fikih utama. Imam Malik menyebut ya di dalam muqaddimah kitab Muwatta, aradtu hadzal kitab ala sab'ati fuqaha min ahli Madinah. Aku paparkan kitab ini kepada 7 ahli fikih yang ada di kota Madinah. Nah, itu yang disebut dengan fuqaha us-sab'ah. Fa kulluhum wata'ani. 7 orang ahli fikih itu pun setuju dengan pandangan-pandangan agamaku di dalam kitab Muwatta.
walidzalika sammaituhu muwatta'an, maka aku namakanlah kitab ini dengan muwatta. Muwatta itu maknanya apa, Pak? Setuju, setidaknya 7 ahli. Maka orang benar itu biasanya inklusif, terbuka. Dia kepingin pendapatnya itu didengar oleh semua orang. Kalaupun salah, dia legowo menerima koreksian dari orang lain. Bapak Ibu nggak akan mungkin menjadi master atau doktor sebelum diuji. Kalau dokter itu minimal 7 orang profesor menguji kita, Bapak Ibu. Bukan seperti orang sekarang ya. Entah dari mana tiba-tiba sudah jadi ahli zikir. Kita pun tidak tahu itu. Di zaman sekarang itu, Pak, ada orang tiba-tiba dulu kerjanya di pasar, merokok, tiba-tiba sudah punya umat, punya pendukung, punya pengikut fanatik. Di zaman kita itu, Bapak Ibu, dulu enggak. Ya, ulama itu kalau punya amalan zikir, mereka bacakan wirid itu kepada ulama yang lain yang ahli. Kalau mereka setuju dengan amalan wirid itu, maka baru dia amalkan dan diajarkan kepada orang lain. Sudah diijazahkan itu ya. Sekarang kan lucu, Bapak Ibu. Maka salah satu ciri dari ajaran sesat itu apa? Eksklusivisme. Kelompoknya eksklusif. Itu aja, Pak. Dia buat istilah-istilah sendiri untuk glorifikasi tokohnya, untuk mengkultuskan tokohnya. Itu ciri-ciri adanya aliran sesat dalam satu kelompok, persis seperti Walid dalam film Bid'ah itu. Kan eksklusif dia, cuma kelompok-kelompoknya saja yang mengagung-agungkan dia di kampung terpencil, yang nggak ada orang lain yang masuk di situ. Tapi kalau di satu pengajian, di satu majelis, ada orang berbeda-beda, ada Muhammadiyah di situ, ada NU-nya di situ, ada orang Salafinya di situ. Itu inklusif, terbuka itu, Bapak Ibu, pengajiannya ya, bukan eksklusif. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dijelaskan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali ya. Wa alamu anna dzalika min tanbihatil qulubiz zakiyah. Para pakar, para ahli saat mendengar makna-makna unik tadi dari ayat Al-Qur'an, segeralah mereka paham, segeralah mereka tahu. Wa alamu anna dzalika, bahwa tafsiran-tafsiran seperti itu min tanbihatil qulubiz zakiyah, tidak akan mungkin lahir kecuali dari kalbu yang bersih, yang jernih, pikiran yang terbuka, yang tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Wa altafullahi ta'ala bil hamami bil himamil aliyati al mutawajjihati ilaih. Pendapat-pendapat seperti itu tidak akan mungkin tercetus kecuali dari orang yang sudah merasa tersentuh dengan kelembutan Allah yang maha tinggi, al-mutawajjihatu ilaih, yang sengaja diarahkan kepada orang tersebut. Jadi orang itu sudah mutawajjihah, orang yang sudah mendapatkan tawajuh, hidupnya itu diarahkan sama Allah. Biasanya dia bisa menemukan makna yang hak dan mampu membedakannya dengan yang batil. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak hanya berlaku dalam makna Al-Quran atau dalam kehidupan spiritual. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, itu juga berlaku dalam kehidupan muamalah sehari-hari. Wa kadzalika fil ulumil mukasyafati wa asrari ulumil muamalah. Begitu juga akan terlintas di dalam hati dan pikiran orang-orang yang soleh, ahli zikir dan ahli pikir, berbagai macam ilham, berbagai macam taklim dari Allah di dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia, muamalah. Wadaka iki khawatiril qulub, sampai sedetail masalah pun, walaupun manusia mencoba manipulasi masalah tersebut, tetapi bagi orang yang punya hati jernih, pikiran bersih, pasti menjadi jelaslah di depan dia itu yang mana yang hak,
dan yang mana yang batil. Contoh Bapak Ibu, peristiwa yang dihadapi Nabi sendiri. Nabi Muhammad itu diperintahkan sama Allah untuk tidak main-main dalam urusan hukum. Nabi Muhammad diminta, dan itu berulang kali di dalam Al-Quran, untuk tegas menegakkan keadilan dan kebenaran. Nabi Muhammad dilarang main mata kalau dalam urusan keadilan dan kebenaran. Ya, banyak sekali ayatnya itu ya. Wala yajrimannakum, ya salah satunya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Muhammad, janganlah karena kau benci kepada satu kaum membuat kamu tidak bisa berlaku adil kepada kaum itu. I'dilu, berlaku adillah kepada seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Huwa aqrabu littaqwa, keadilan itu membuat kamu dekat dengan ketakwaan. Nah, maka Nabi Muhammad gak main-main Bapak Ibu kalau urusannya dengan hukum. Gak bisa Nabi Muhammad main mata itu kalau urusan hukum. Tapi pernah suatu hari terjadi peristiwa di kota Madinah, terjadi pencurian Bapak Ibu. Maka orang yang jadi korban hartanya hilang karena dicuri, mencari tahu siapa kira-kira yang melakukan pencurian ini. Semua mata Bapak Ibu, semua bukti tertuju kepada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, namanya Tu'mah bin Ubayrik. Semua saksi mata, semua petunjuk, semua bukti pokoknya mengarah ke dia. Saat itulah Tu'mah bin Ubayrik merasa dirinya sudah dicurigai. Untuk menghilangkan barang bukti dan jejak, diambillah barang yang sudah dia curi, dimasukkan lewat pintu belakang ke rumah seorang Yahudi. Yahudi itu sedang bermasalah hubungannya dengan Rasulullah. Rasulullah SAW perintahkan Kapolri untuk melakukan penyidikan. Umar, Utsman cari tahu, cari barang bukti. Ternyata setelah dicari, barang buktinya ditemukan di rumah seorang Yahudi. Kebetulan Yahudi itu sedang punya masalah pribadi dengan Rasulullah. Rasulullah SAW sempat termakan Bapak Ibu. Dengan kejadian itu ya, dengan kejadian manipulatif itu, sempat termakan. Nabi Muhammad marah, bawa Yahudi itu kembali, mau disidang sama Nabi, bahkan mau diputuskan hukuman. Berat kan hukuman dalam Al-Quran, pencuri itu potong tangan. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah satu sosok. Sosok itu beliau yakin betul Nabi Muhammad membacakan ayat tadi, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil khainina khasima. Terbangun beliau dari mimpi, beliau kemudian melakukan pengkajian ulang. Ternyata betul yang nyaris mau dihukum vonis mati itu sebenarnya orang yang gak bersalah. Akhirnya koruptor itu diputus bebas sama Pak Artijogosa itu. Nah, maka salah satu hakim legendaris di Indonesia itu Pak Artijogosa. Allah pasti akan memberikan bimbingan Bapak Ibu. Bukan hanya urusan Nabi. Nanti Bapak Ibu kalau saya nggak cerita itu bilang, itu kan Nabi. Enggak Bapak Ibu, siapapun. Bagi orang yang selalu dekat dengan Allah, ahli zikir dan ahli pikir, kalau dia selalu dekat dengan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, menampakkan dengan terang benderang di depan kita yang mana yang hak, mana yang batil. Kita dijauhi dari yang batil sehingga kita selamat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah Imam Al-Ghazali memastikan ini bukan urusan akhirat saja, tapi juga di dalam urusan muamalah dalam kehidupan kita. Kalau kita ahli zikir dan ahli pikir, Allah pasti akan melindungi kita, akan menurunkan ilhamnya untuk mengarahkan kita selalu mengikuti yang hak dan menjauhi dari perkara yang batil. Fa inna kulla ilmin min hadhil ulumi bahrun la yudraku amkuhu. Setiap
setiap ilmu dari ilmu-ilmu batin ini Bapak Ibu, ilmu tasawuf, ilmu bagaimana caranya kita memperbaiki diri, ya, muhasabah diri, tidak dengki sama orang, husnudzon tiap hari, ya, tidak mudah marah, ataupun kalau marah ada sebab yang jelas, ya, tidak mudah nipu orang, selalu berusaha tersenyum. Nah, ilmu ini Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, bahrun, seperti samudra luasnya, la yudraku amkuhu, bahkan kita tidak tahu sedalam apa samudra itu, ya, nggak bertepi ilmu itu, ya. Makin kita dalami, makin terasa kita tidak ada apa-apanya. Wa innama yakhutuhu kullu talibin. Nah, maka disyaratkan oleh Imam Al-Ghazali, kita ini sebagai talib, yakhutuhu, menyelami samudra itu, biqadrin ma ruzika minhu, sesanggup rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini kan kita nggak dituntut lebih banyak, dituntut dalam syariat itu apa? Jalankan syariat, kan Bapak Ibu, sudah sholat beres, sudah puasa beres, sudah haji bagi yang mampu beres, zakat fitrah ada kelebihan uang bayar zakat beres. Tetapi tidak cukup sebenarnya. Nah, tapi kalau kita mau menyelam itu, mau tinggalkan dunia, menyelam itu Pak, takutnya tenggelam sebelum sampai ke tujuan. Maka kita tidak boleh meninggalkan dunia. Takutnya sampai ke tujuan enggak, mau balik tanggung Pak. Akhirnya pernah Bapak Ibu pernah, saya dulu pernah pergi ke Marsa Matruh Pak. Marsa Matruh itu provinsi paling ujung barat di Mesir, sudah berbatasan dengan Libya. Di situ ada satu teluk indah sekali. Teluk itu kan lautan yang menjorok ke daratan, itu teluk, ya. Nah, jadi kalau kita nyebrang sana kemari sekitar 10 kilo Pak. Ada satu teman kita mau nyebrang, ternyata nafasnya nggak sanggup Pak, tengah-tengah. Itu kan serba tanggung. Mau lanjut, nggak cukup nafas, mau balik, tenaga juga nggak ada lagi. Akhirnya saya minta tolong. Ya. Maka Bapak Ibu dalam menaungi ilmu ini nggak boleh kita tinggal di dunia. Takutnya apa? Nggak sampai tujuan. Nah, satu lagi, ada dulu teman saya Pak. Teman saya itu pintar sekali. Sekarang guru beliau di Samahan. Loh, saya sebut namanya. Dulu di tingkat saya itu salah satu yang dapat predikat Jai Jiddan itu baik sekali beliau itu. Dulu barang mewah itu, nilai mewah di Jai Jiddan itu. Salah satunya beliau, anak Indonesia angkatan saya tahun pertama di Azhar itu cuma 5 orang yang dapat predikat Jai Jiddan. Salah satunya teman kita ini, anak Samalang. Tapi masuk tingkat kedua, dia mikir, Sang, kalau kamu belajar agama, nggak hafal Al-Quran, nggak ada baiknya. Akhirnya, tapi kalau kita hafal Quran nggak bisa belajar, nggak bisa fokus. Nah, menurut dia nggak bisa jalan berbarengan. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia sengaja nggak kuliah 1 tahun, non aktif, untuk hafal Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, energi dia, konsistensi dia, edukabilitas dia, daya tahan dia untuk menghafal Al-Quran 30 juz dalam 1 tahun nggak cukup. Serugi 1 tahun, tambah 1 tahun lagi, belum juga hafal 30 juz, 3 tahun. Saya sudah tamat, teman yang pintar tadi, bahkan tamat pun juga nggak khatam Al-Quran. Tamat kuliah 7 tahun juga belum khatam Al-Quran. Nah, maka nggak boleh Bapak Ibu, kita ini terlalu fanatik kepada sesuatu dan meninggalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu nggak syukur, takutnya kufur nikmat. Kan ada itu orang yang demi belajar agama Pak, dia tinggalkan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Takutnya nanti nggak sampai ke tujuan. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, ya. Maka saya sering kesal sendiri kalau ada dengar orang Pak, dia sudah punya ini, punya itu, dia tinggalkan semua demi menuntut ilmu agama. Itu tidak benar. Kalau kita punya ilmu yang benar seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, takutnya nanti nggak sampai nafas, sampai ke tujuan, mau balik tanggung Pak, di tengah-tengah kita itu. Ya syukur-syukur kalau ada
yang menolong. Kalau nggak ada yang menolong, nah, seperti teman kita itu akhirnya dia menyesal. Saya hafal Quran 30 juz gagal, cuma berhasil 20 juz, kuliah nggak bisa selesai tepat waktu, padahal seangkatan kita saya yang paling pintar. Kalian semua selesai 4 tahun, padahal pintar kalian standar-standar saja. Ya, saya selesai kuliahnya 7 tahun, hafal Quran 20 juz, sama seperti kalian selesai kuliah 4 tahun, tapi hafal Quran 20 juz juga nggak ada beda. Nah, maka ini penting ilmu ini Bapak Ibu supaya kita nggak salah kaprah, nggak salah langkah dalam menuntut ilmu agama. Nggak boleh dengan fanatik sesaat kita buyarkan semua capaian hidup yang telah kita peroleh, itu nggak boleh, itu nggak ada baiknya. Ya, maka kata Imam Al-Ghazali menasihati kita di sini, ilmu batin seperti ini yakhutuhu kullu talibin biqadri ma ruzika minhu, diselami, karena ilmu ini kan ibarat samudra, la yudraku amkuhu, kita nggak tahu dalamnya seberapa, maka kita selami sesanggup nafas kita aja. Nggak usah fanatik sekali, terlalu yakin akan sampai ke dalam samudra itu, takutnya nggak sampai. Kalau nggak sampai, kita masih punya cadangan oksigen untuk balik lagi ke daratan, kan gitu. Nah, ini perumpamaan yang bagus sekali sama Imam Al-Ghazali. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan seperti sekarang, tetap bekerja, tetap beraktivitas, sedikit menyisakan waktu setiap malam Sabtu ikut pengajian, itu udah bagus. Ditambah dikit dengan baca Al-Quran tiap hari, kalau nggak sanggup 100 ayat, minimal 1 ruku, 1 in, ya kan. Kalau orang Aceh ukurnya dengan 1 in, ya kan, itu sudah bagus. Kalau bisa ditambah dengan rawatib adiyah qabliyah, itu sudah bagus. Ditambah dengan tahajud, nggak sanggup 8 rakaat, 2 rakaat pun boleh. Nggak sanggup witir 11 rakaat, 1 rakaat pun jadi. Tambah lagi dengan duha ataupun syuruk 2 rakaat, itu sudah bagus. Ya, jadi tidak usah terlalu fanatik, takutnya tidak cukup nafas kita sampai ke tujuannya. Ya, wa bihasbi ma wufika lahu min husnil amal. Untuk bisa kita punya amalan yang baik sesuai dengan ilmu itu, akhirnya kita butuh kepada taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu banyak, kalau Allah nggak menurunkan taufiknya kepada kita, nggak teramalkan juga ilmu itu, Pak. Ya, ilmu sedikit, taufik Allah turun kepada kita, teramalkan ilmu itu lebih baik. Nah, ini sesanggup kita, nggak harus kita berubah menjadi manusia yang baru, nggak mesti. Bapak Ibu tetap seperti Bapak yang lama, tetapi dengan ditambah perbaikan dan komitmen mengaji, itu aja udah beres. Ya, insya Allah dengan itu konsisten istiqomah kita lakukan, moga-moga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.